Rapsodi hidupku sempurna dengan rapsodi. Haleluya. Shalom para pendengar kami yang dikasihi. Bertemu kita semula di saluran Rhapsody Reality. Saluran yang berkongsikan firman Tuhan istimewa untuk kalian. Puji Tuhan. Ramai yang sudah tahu bahwa dalam Kristus kita telah diberikan hidup yang kekal. Namun, ramai yang tidak sadar bahwa mereka juga adalah pemberi hidup yang kekal itu. Sebab itulah kita akan mempelajarinya dari ajaran firman kita pada hari ini dari Pastor Chris yang bertajuk Dia telah memberikan kita hidup dan menjadikan kita pemberi hidup. Haleluya. Ayat Injil pembukaan pada hari ini dipetik dari Yohanes 10 ayat 10, kitab terjemahan Amplified Classic yang berbunyi, Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh dan menikmati hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan sepenuh-penuhnya, sehingga ia berlimpah-limpah. Haleluya. Apabila kita mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, kita bukanlah hanya manusia biasa, sesetengah orang mungkin menganggapnya sebagai ajaran sesat atau memanggilnya sebagai sindrom Tuhan kecil. Mereka yang mempersoalkan kesahihan tentang kesatuan kita dengan Tuhan, yaitu identiti kita yang agung dengan Dia, tidak mengerti mengapa Yesus telah datang, yaitu tujuan sebenar Dia datang ke dunia ini. Baca semula ayat Injil pembukaan kita. Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Itu hanya salah satu daripada cara untuk mencapai matlamatnya yang sebenar. Jadi, mengapa Dia datang dan apa yang Dia telah lakukan? Dia datang untuk memberikan kita hidup dan membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah. Haleluya. Yohanes 5 ayat 26 berkata, Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Dia memberikan kepada anak untuk memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Terpujilah Tuhan. Fikirkanlah tentang itu. Sebagaimana Bapa mempunyai kepenuhan hidup, sedemikian juga Yesus Kristus mempunyai kepenuhan hidup. Dia bukannya mengambil kehidupan daripada Bapa. Ingatlah apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 45, kitab terjemahan NIV, yang berkata, seperti yang telah tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Adam yang terakhir, yaitu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya. Yesus, roh yang menghidupkan, memberikan kehidupan yang sama kepada kita. Amin. Oleh itu, sama seperti Yesus, kamu adalah roh yang memberi kehidupan. Dia memberi kita kehidupan dan menjadikan kita pemberi kehidupan. Bukankah itu suatu perkara yang menakjubkan? Apabila kamu muncul, kehidupan itu dinyatakan bukan dalam kuantiti yang sedikit, tetapi dalam kepenuhannya. Puji Tuhan.
Sebab itulah dalam Matius 10 ayat 8 Yesus memerintah kita, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah roh-roh iblis. Haleluya. Ini karena apabila kamu menyentuh orang sakit dan yang menderita, kehidupan yang ada di dalam kamu akan dipindahkan dan disalurkan ke dalam mereka yang membawa penyembuhan, keutuhan, dan kesempurnaan kepada mereka. Amin. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 30, sebab kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dagingnya, dan tulang-tulangnya. Inilah firman Tuhan. Pernahkah kamu merenungkan arti kenyataan ini? Ia bermaksud bahwa kita sesungguhnya adalah anggota-anggota tubuhnya. Dalam suratnya yang lain kepada jemaah Korintus, Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Haleluya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 Alkitab berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Haleluya. Dalam arti kata lain, kamu adalah pembawa intipati ilahinya. Kehidupan kekal dinyatakan kepada orang lain melalui kamu. Fahamikanlah kebesaran kebenaran ini dan berjalanlah dalam realitinya. Puji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku berterima kasih kerana menjadikan aku pemberi kehidupan dan penyalur berkat-Mu. Akulah huluran tangan-Mu kepada dunia yang sakit dan tenat untuk menyembuhkan, memberkati, dan menyelamatkan. Aku dipenuhi dengan kuasa, malah roh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dilepaskan ke dalam duniaku melalui aku hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, berikut adalah renungan tambahan yang Pastor Chris berikan untuk kita renungkan message kita pada hari ini dengan lebih jelas dan mendalam, yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 45 hingga 49, 1 Petrus 2 ayat 9, dan 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 12. Haleluya. Kami percaya kalian telah diberkati dengan ajaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sadarlah bahwa kamu juga adalah pemberi hidup yang kekal itu. Alangkah besarnya kebenaran yang kita baru dengar tadi. Terpujilah Tuhan. Kongsikan firman ini dengan orang di sekelilingmu agar mereka juga tahu bahwa mereka juga adalah pemberi kehidupan yang kekal. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup
dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.